Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Novi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Interaksi sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena memiliki gregarious needs, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Jadi manusia itu tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Interaksi sosial yaitu bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lain, kemudian saling berbicara, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Itu yang dinamakan dengan proses interaksi sosial. Untuk mengetahui lebih dalam apa itu interaksi sosial, kita dapat lihat gambar tersebut, yaitu yang gambar pertama itu terdapat seorang guru dan beberapa siswa, dan gambar kedua itu terdapat ada gambar yang namanya pertandingan sepak bola, dan yang ketiga itu ada gambar dua orang yang sedang berjabat tangan. Gambar satu ini merupakan suatu interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan kelompok. Guru sebagai individu, sedangkan beberapa siswa sebagai kelompok. Dan yang gambar kedua ini interaksi sosial yang terjadi antara kelompok dengan kelompok, yaitu tim ABB yaitu sebagai kelompok, dan yang tim lain itu juga sebagai kelompok. Terus yang ketiga ini ada gambar 3, yaitu interaksi antara individu dengan individu. Orang yang pertama disebut individu, dan yang orang kedua juga termasuk individu, sehingga terjalinnya interaksi antara individu dengan individu. Dapat kita tarik kesimpulan, jadi interaksi sosial yaitu berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Hubungan timbal balik ini yaitu terjadinya respon antara dua belah pihak. Misalnya pihak pertama ini menceritakan sesuatu, dan pihak yang satu ini mendengarkan atau memberikan respon. Itu yang namanya hubungan timbal balik. Interaksi sosial itu juga tidak terjadi begitu saja, tetapi juga ada syaratnya, yaitu yang pertama adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Apa itu kontak sosial? Kontak sosial adalah hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Misalnya itu ada kontak dapat dilakukan melalui surat menyurat, telepon, dan SMS. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan.
Nah, ini syarat terjadinya interaksi sosial. Ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Berdasarkan caranya, kontak sosial dibedakan menjadi dua lagi, yaitu kontak sosial langsung dan kontak sosial tidak langsung. Kontak sosial langsung yaitu bertemu secara langsung. Kontak sosial langsung itu contohnya yaitu saling menyapa, berbicara, dan sebagainya. Sedangkan kontak sosial tidak langsung yaitu melalui perantara. Contohnya, Hasan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Susi melalui telepon. Sedangkan berdasarkan dampaknya, ini ada kontak sosial positif dan kontak sosial negatif. Kalau positif ini yang mengarah pada suatu persatuan, sedangkan negatif ini mengarah pada suatu pertentangan atau perpecahan, bahkan berakibat pada pemutusan interaksi. Sedangkan komunikasi ini ada unsur-unsurnya, yaitu sumber informasi, pesan, saluran komunikasi, komunikan, umpan balik, gangguan komunikasi. Jadi dua syarat tersebut merupakan syarat penting agar terwujudnya yang namanya interaksi sosial. Selanjutnya ini ada faktor pendorong atau yang mempengaruhi interaksi sosial. Apa saja faktor pendorongnya? Yang pertama itu ada imitasi. Imitasi adalah proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Misalnya itu anak meniru orang tuanya, seseorang meniru bintang idolanya. Ini dapat kita lihat gambarnya, yaitu seorang anak meniru orang tuanya yang sedang melakukan sikat gigi atau menimbulkan suatu kebiasaan itu dari orang tuanya. Yang kedua itu ada identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Contohnya ini, seorang pemuda mengidentifikasi dirinya dengan seorang penyanyi terkenal yang ia kagumi. Lalu ia berusaha mengubah penampilannya agar sama dengan penyanyi idolanya. Nah, di sini kita dapat lihat contoh dari identifikasi. Seorang pemuda tersebut mengikuti gaya rambut idolanya, ya kan? Jadi di sini tuh dia mengubah penampilannya agar sama dengan penyanyi idolanya. Yang selanjutnya itu ada sugesti. Sugesti adalah cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa pikir panjang. Misalnya, nih kita dapat lihat contohnya itu ada seorang anak yang sedang menonton televisi dan di dalam tayangan tersebut menunjukkan adanya iklan tentang es krim atau Magnum. Nah, di sini ini terjadinya adanya suatu yang namanya pengaruh sehingga anak tersebut memiliki rasa ingin untuk membeli es krim tersebut gitu. Yang selanjutnya itu ada simpati. Simpati adalah perasaan tertarik yang timbul dari seseorang dan membuatnya seolah-olah berada dalam kekuatan orang lain. Contohnya, bila sahabat kita tertimpa musibah, maka kita akan ikut bersedih atau prihatin. Rasa sedih dan prihatin. Dan yang terakhir itu ada empati. Apa itu empati? Empati itu hampir sama dengan simpati. Namun bedanya empati itu lebih dalam hingga
turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu. Contohnya, seorang ibu akan merasakan kesepian ketika anaknya bersekolah di luar kota. Ia selalu rindu dan memikirkan anaknya tersebut sehingga jatuh sakit kayak gitu. Nih, interaksi sosial juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Dan yang kedua, berlangsungnya timbal balik. Komunikasi berlangsung 2 arah antar pelakunya. Dan yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol yang disepakati. Dan yang keempat, ada tujuan tertentu. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial ini bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu ada asosiatif dan disosiatif. Kata kuncinya kalau asosiatif itu lebih ke arah penyatuan dan meningkatkan hubungan sehingga atau integrasi. Dan sedangkan disosiatif itu kata kuncinya lebih mengarah kepada perpecahan sehingga menimbulkan yang namanya meregangkan hubungan dan disintegrasi. Proses asosiatif meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses asosiatif ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan gitu. Contohnya itu ada kerjasama. Kerjasama adalah sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya itu ada gotong royong. Dan kedua, akomodasi. Akomodasi menunjukkan pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Contohnya ada mediasi pihak ketiga. Di sini ada 2 orang yang sedang melakukan pertentangan sehingga ada pihak ketiga, yaitu sebagai pihak penengah atau yang untuk meredakan suatu pertentangan. Kemudian ada asimilasi. Asimilasi merupakan cara bersikap dan berperilaku dalam menghadapi perbedaan dalam mencapai kesatuan tindakan atau pikiran. Contohnya itu ada toleransi. Selanjutnya, proses disosiatif yang meliputi persaingan, pertentangan, kontravensi. Nah, apa itu proses disosiatif? Disosiatif ini apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas kelompok. Contohnya itu ada kompetisi. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang kehidupan tertentu. Contohnya itu untuk yang dalam contoh kelompok itu ada untuk meraih gelar juara dalam pertandingan sepak bola. Kemudian ada kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Contohnya itu ada ketua OSISmu membuat program yang banyak
tidak disetujui, maka banyak siswa yang benci. Kemudian ada pertentangan atau konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Dapat lihat ya gambarnya. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dalam sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam sosial, interaksi sosial itu mempengaruhi sehingga menimbulkan adanya kegiatan gotong royong, membentuk organisasi, dan membentuk keluarga. Sedangkan dalam ekonomi itu mempengaruhi adanya namanya kegiatan jual beli atau kegiatan tawar menawar dan kegiatan distribusi. Sedangkan dalam budaya itu mendorong adanya akulturasi, asimilasi, dan adopsi budaya. Baik anak-anak, sekian dari Ibu materi hari ini, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.